بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri as-Saqati Sayyidi Syekh Habibi al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far as-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahku Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandung, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihhah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah ketemu semua bacanya? Kiai, udah ketemu Kiai? Bagi puluh udah? Mengarup udah? Memantau udah? Kong, udah ketemu Kong? Bang Sedik, udah ketemu? Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 178. Iya. Nomor yang pakai cetakan kitab nomor berapa itu? 140. Ini atas kegedean lagi pula. Jauhin masih gede suaranya. Kecilin. Dikit, kecilin. Oke. Kepanasan rupanya. Apa Bang Imam? Ini ibu-ibu kedengeran belakang? Kedengeran nggak belakang? Belakang kedengeran nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngapa kok? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ammal fa'itatu fal ibratu fiha biwaqtil qada'i fayajharu min ghurubis syamsi ila tulu'iha wa yusirru fima siwa dhalika wa yatawassatu fi nafilatil lailil mutlaqati idza lam yushawwish ala naimin aw musallin. Udah tuh, jelas. Usah jelas itu. Ammal fa'itatu, adapun sholat qadha, sholat yang ketinggalan, fal ibratu fiha biwaqtil qadha'i, maka dia disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sholat qadha-nya. Adapun sholat qadha, maka kita lihat kapan kita ngerjain qadha-nya, Bang Ipul.
fayajharu min gurubis syamsi ila tulu'iha. Maka orang yang melaksanakan sholat qadha, dia keraskan bacaannya dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Apa? Bagaimana? Meskipun itu kodonya kodo zuhur misalkan, atau kodo asar, kalau kita kerjain malam tetap kita bacanya kenceng gitu. Kalau sholat kodo tergantung kapan ngerjainnya. Meskipun sholat maghrib, sholat isya, tapi ngerjainnya siang, berarti dia bacanya pelan. Apa man? Disesuaikan kapan pelaksanaannya. Gimana, Om Anta? Jelas itu. Wa yusirru fi ma siwa dzalika, dan dia baca sir pada waktu selain yang demikian. Selain waktu malam hari, ketika kita mengerjakan sholat qadha, maka dibaca sir. Kalau ngerjainnya bukan malam. Kalau ngerjainnya malam, meskipun itu qadha zuhur atau qadha asar, tetap kita bacanya jahar. Apa Ustaz? Kalau ngerjain tapinya. Wa yatawassatu fi nafilatil lailil mutlaqati, dan dia baca sedang pada salat sunnah malam yang mutlak. Baca sedang, terlalu kenceng kagak, pelan juga enggak, sedang-sedang aja Bang Uruk. Idza lam yushawwis ala naimin aw musallin, apabila tidak mengganggu orang yang tidur atau orang yang sholat. Pelan-pelan aja makanya. Pelan-pelan, sedang-sedang aja, jangan kebangetan kenceng. Gimana, Bang Ibu? Wal mar'atu wal khunsa yajharani wa yatawassatoni fi mahallihima haitsu la yasma'u ajnabiyyun wa illa ustuhibba lahumal israru. Dan perempuan begitu juga banci. Banci ini ya, bukan waria, bukan. Beda tuh. Beda Bang Heri. Kalau banci itu memang dia terlahir dengan kelamin ganda namanya. Batangan punya gitu. Lobangan punya. Aluk punya, lumpangnya punya. Itu banci namanya. Kalau laki-laki nyamar jadi perempuan, itu bukan banci namanya, bencong. Waria dikata perempuan bukan, dikata laki-laki bukan. Khunsa tuh. Bukan yang mangkal, bukan. Kayak Bang Imam bukan mangkal, bukan, itu mah bukan banci. Apaan kok? Itu namanya manusia jadi-jadian. Sedangkan perempuan dan banci, dia jaharkan bacaan keduanya dan dia baca sedang pada tempatnya masing-masing. Saatnya baca jahar dia baca jahar, saatnya baca sedang-sedang dia baca sedang. Haitsu la yasma'u ajnabiyyun, sekiranya tidak ada orang lain yang mendengarkan bacaannya. Selama tidak ada laki-laki yang bukan muhrimnya yang mendengarkan suaranya. Apa Ustaz?
Ini perlu dibahas ini. Jangan sampai kita dibahas ibu-ibu ini. Iya, sebenarnya kan duluan udah pernah kita bahas tuh. Sebenarnya yang namanya perempuan mah suaranya itu aurat gitu kan ya. Bukan malah sengaja dikasih mic suruh ngomong perempuan. Lagi sholat aja kalau ada laki-laki lain yang bukan muhrimnya yang denger, dia suruh memelankan suaranya. Bukan malah dikasih speaker, bukan. Apa ibu? Cuma kalau kita kata begitu, dimusuhin sama ibu-ibu di belakang. Itu namanya kalau sekarang namanya udah umumil balwa. Musibah yang sudah merata terjadi di mana-mana. Kan kalau kita pikir-pikir ke pasar aja kita suruh gitu. Lah kalau ke pasar dia nawar emang kagak ngomong sama orang lain begitu. Masa begitu kagak kita larang, giliran baca sholawat kita larang begitu. Namanya umumil balwa namanya. Apaan? Apa? Apaan, Mas Arif? Laki-laki ngapa? Mau belanja. Gitu. Sebenarnya perempuan pun disunahkan menjaharkan bacaan sholatnya dengan catatan kalau tidak ada laki-laki yang bukan muhrim yang mendengarkan suaranya. Kalau ada laki-laki yang bukan muhrimnya yang dengar suaranya, wa illa ustuhibba lahumal isroru, maka dia disunahkan memelankan suaranya. Kadang-kadang dianya dewek gitu. Pakai pengen bikin taraweh dewek begitu, jamaah ibu-ibu semua ya. Imam pakai speaker lagi gitu. Apa ibu? Orang yang lagi nungguin warung, tukang ojek semua dengar suaranya semua. Apalagi Popio mah memang lakinya yang nyuruh nyanyi neng gitu. Udah tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Qur'ani fis sholawati kulliha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan Al-Quran di semua sholatnya. Dulu tuh. Wa kanal musyrikuna yu'dhunahu wa yasubbuna man anzalahu. Dan dulu orang musyrikin menyakiti beliau dan mencela zat yang menurunkan Al-Quran kepada beliau. Waman unzila alaihi, dan orang-orang yang menerima Al-Quran. Fa'anzalallahu ta'ala wala tajhar bisolatika wala tukhafits biha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tajhar bisolatika, dan jangan kamu jaharkan semua bacaan solatmu, wala tukhafit biha, dan jangan kamu pelankan semuanya. Ai la tajhar biha kullaha wala tukhafit biha kullaha. Artinya jangan dijaharkan semua dan jangan dipelankan semua. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Bi antajharo bi sholatil laili wa tukhafit bi sholatin nahari. Wa tukhafita bi sholatin nahari. Dan dengan bahwa kamu jaharkan
bacaan sholat malam dan kamu pelankan bacaan sholat siang. Jangan semuanya. Tadinya dulunya gitu. Rasulullah baca jahar semuanya, mau siang mau malam, kencang terus. Gara-gara bacanya kencang kemudian dicaci, dihina oleh orang-orang musyrikin sehingga Allah turunkan ayat ini. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Ya artinya ada waktunya kapan kudu kencang, ada waktunya kapan kudu pelan gitu. Fakana yusirru bi sholati zuhri wal asri listi'dadihim lil idai fi hadainil waqtaini. Maka Rasulullah membaca pelan bacaan sholat zuhurnya dan asarnya listi'dadihim lil idai fi hadainil waqtaini, karena kaum musyrikin mempersiapkan diri mereka untuk menyakiti beliau di dua waktu ini. Apa? Karena kalau siang orang musyrikin masih pada melek, masih pada seger. Takutnya kalau dia dengar bacaan sholat kita, ntar kita dikata-katain, dicaci. Makanya Rasulullah baca pelan. Wa yajharu fil maghribi lishtighalihim hina idzin bil asya'i. Dan Rasulullah jaharkan bacaan sholat maghribnya karena kaum musyrikin sedang sibuk dengan hidangan makan malamnya. Wa fil isya'i was subhi linaumihim hina idzin. Dan Rasulullah jaharkan bacaan sholat isya dan subuhnya karena kaum musyrikin sedang tidur pada saat itu. Abu Ustaz, kalau orang-orang tidur baru udah kita kencengin bacanya. Apa Ibu? Wa fil jumu'ati wal idaini li'annahu aqamahuma bil madinati. Dan Rasulullah membaca jahar di dalam sholat Jumat dan dua Id karena beliau melaksanakan keduanya pada saat beliau tinggal di kota Madinah. Kalau di Madinah mah Islam udah aman. Beda kayak waktu Rasulullah masih di kota Mekah. Masih banyak hal-hal yang menyakiti beliau. Kalau di Madinah mah udah aman, makanya Jumatan dan Id pun bacanya kenceng. Walam yakun lil kuffari biha quwwatun, dan orang-orang kafir di sana di kota Madinah tidak memiliki kekuatan. Makanya bacanya kenceng jadinya. Itulah kenapa sekarang kita sholat Jumat bacanya kenceng jadinya. Itu tafa'ul kepada Rasulullah. Wa khussatir raka'atanil ulayani minal maghribi wal isya'i bil jahri rahmatan bidu'afa'il ummati. Dan dikhususkan dengan dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan isya untuk dibaca jahar sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat-umat yang hatinya lemah. Gimana Ustaz? Kenapa sih yang dibaca jahar cuma dua rakaat pertama doang? Sisanya dibaca pelan. Itu bentuk kasih sayang buat umat yang hatinya lemah. Fa inna min sya'ni tajallil haqqi ta'ala liqulubil mahbubina ayu khaffifa 'alaiha taratan wa yutaqqila 'alaiha ukhra. Karena sifat dari tajallinya Allah Ta'ala ke dalam hati para kekasihnya
ayu khaffifa 'alaiha taratan, terkadang itu terasa ringan, wa yutaqqila 'alaiha ukhra, tapi juga terkadang terasa berat. Kadang kalau lagi dikasih ringan oleh Allah, ringan gitu nerimanya. Kalau dikasih berat, berat. Oh ibu, gak pernah ngerasain ya? Gak pernah. Wadzalika anna azmatahu ta'ala tankashifu liqulubihim syai'an ba'da syai'in fayakunu tajalli fi tani rok'atin atqalu minat tajalli fi awwali rok'atin. Yang demikian karena keagungan Allah Ta'ala terbuka bagi hati kaum mukminin sedikit demi sedikit, maka jadinya tajallinya Allah di dalam hati orang mukmin, para kekasihnya, pada rakaat yang kedua lebih berat daripada tajallinya Allah di hati orang mukmin pada rakaat yang pertama. Wahakadha, dan seterusnya. Semakin bertambah rakaatnya, semakin berat tajallinya Allah. Artinya badan kita makin gak mampu. Fatulibal israru fil awakhiri rahmatan lahu. Maka diperintahkan untuk membaca pelan pada rakaat-rakaat terakhir sebagai bentuk kasih sayang untuk mereka. Ini cuma bisa dirasain oleh orang-orang yang kalau sholat hatinya sudah mukasyafah, sudah menerima tajallinya Allah. Buat kayak kita yang emang khusyuknya pas takbir doang masih susah. Nggak awal nggak ngaruh. Nah, orang-orang dulu itu para sahabat, ketika dia baca baca surah di rakaat pertama, nangisnya masih pelan-pelan gitu. Begitu masuk rakaat kedua makin jadi nangisnya, rakaat ketiga makin jadi lagi, makin berat tajallinya. Gitu. Makanya disuruh baca pelan sebagai bentuk kasih sayang buat mereka. Kalau kita makin nambah rakaat makin ngawur. Bukan makin khusyuk, bukan makin tajalli. Wa takbiru inda kulli khafdin wa raf'in, dan mengucapkan kalimat takbir setiap kali turun atau naik. Illa minar ruku'i, kecuali bangun dari ruku'. Fayaqulu sami'allahu liman hamidah. Kalau perpindahan yang lain, mau itu turun mau itu naik, ucapannya Allahu Akbar, kecuali bangun dari ruku. Maka ucapannya sami'allahu liman hamidah. Abu Sa'id. Lamma rawa Syaikhani an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidahu hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh dua imam hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu apabila beliau mengerjakan sholat, beliau takbir ketika berdiri dan beliau takbir lagi ketika ruku. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku.
Kemudian beliau takbir ketika sujud, kemudian beliau takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau kerjakan itu semua di dalam sholatnya sampai selesai. Itu hadis yang menjelaskan kenapa ketika kita bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena Rasul pun sholatnya seperti itu. Gimana Bang Ipul? Nambahin? Kiai, nambahin kali Kiai. Saya dutron aja nih Kiai. Belum? Oke. Wa qawlu rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du yang jarang kita baca. Hah? Biasanya ujungnya doang, mil as-samawati. Dan sunnah hayat selanjutnya yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Apalin tuh Bang Heri? Ya baca sekali-kali mah gitu. Lagi pengen sholat lama ini udah. Apa kan ya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Biasanya katsiran dulu baru thayyiban. Meskipun di sini tulisannya thayyiban dulu baru katsiran. Amor. Pantes dia itidalnya lama. Ba'dal i'tidali sesudah i'tidal. Wa yazidu munfaridun masih nambah aja. Dan orang yang sholat sendirian menambahkan wa imamun mahsurina rodina bitatwili, dan imam bagi makmum yang mahsur yang menerima untuk dipanjangkan ahlat tanah iwal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jadd. Itu lengkapnya. Kalau baca itu begitu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlat tanah iwal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jadd. Itu bacaan i'tidal. Amor yang belum pernah kita baca. Ini juga yang makmumnya redo ya? Yang makmumnya redo. Ya kalau mau kagak redo jangan pakai tambahin itu, jangan. Ini khusus buat wa imamun mahsurina rodina bitatwili. Khusus buat makmum yang memang redo kalau imamnya manjangin bacaannya. Gitu. Kita baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati pelan-pelan aja diprotes. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Itu masih diprotes Bang. Apalagi tambahin begini. Bacanya pelan-pelan lagi. Tapi itu bacaan i'tidal yang lengkapnya itu. Ya minimal sekali-kali mah ngerasain dah pernah gitu. Jangan pakai kagak pernah pisan Bang Heri. Udah tuh. Boleh tuh kadang-kadang dibaca. Kapan-kapan gitu dibaca. Ayo Bang Heri kita jamaah. Gitu. Saya baca yang lengkap ya. Wa maddut takbiri hatta yasila ila ruknil mutanaqqili ilaihi, dan memanjangkan takbir sampai dia mencapai rukun yang dia pindah kepadanya. Misalkan dari i'tidal mau sujud berarti dia panjangkan takbirnya sampai dia ke posisi sujud. Dia dari mulai berdiri takbirnya sampai sujud nggak putus, begitu Mas Sidik. Allahu Akbar.
sunnah hayat. Wa maddut takbir, memanjangkan takbir sampai dia mencapai posisi ke rukun yang dia pindah kepadanya, ke rukun selanjutnya. Kecuali buat usaha satiri, karena emang napasnya nggak nyampe, bisa putus tengah-tengah ntar. Apa? Bang Sarif nambahin. Ini buat imam nih, perhatiin, ntar pakai sono. Kita pakai sekali, besok-besok kita nggak dipakai. Apa Ustaz? Gimana Kiai? Ya tadi, kalaupun mau baca ini, bacanya kalau memang makmumnya redo. Kalau sekiranya makmum kagak redo, jangan pakai dibaca. Kalau sekiranya atau sendirian. Kalau sendirian mau bebas dah. Kita mau lagu apa ge. Jangan sampai ada kasus imam dibledog sama makmum pasalan. Wa in ata bijalsatil istirahati walam yumkinhu maddut takbiri lam ya'ti bitakbiratin thaniyatin bal yashtaghilu bidzikrin. Jika dia ingin mengerjakan duduk istirahat. Duduk istirahat itu adanya ketika kita mau bangun rakaat pertama dan mau bangun rakaat ketiga, itu ada di situ. Al-Wari. Jadi begitu habis sujud yang kedua, bangun, itu duduk dulu. Ada namanya duduk istirahat di situ namanya. Jadi kalau rakaat kedua dan rakaat keempat kan ada tasawuf awal dan tasawuf akhir. Kalau duduk rakaat pertama dan rakaat ketiga ada duduk istirahat. Jika dia mengerjakan duduk istirahat dan dia tidak mungkin memanjangkan takbirnya, maka dia tidak perlu membaca takbir yang kedua. Bahkan dia sibukkan dirinya dengan zikir. Jadi takbirnya cukup pas bangun dari sujud yang kedua, bangun mau duduk itu takbir Allahu Akbar. Ntar pas bangun dari duduk istirahat sampai berdiri itu hati kita zikir aja. Atau dibalik, ketika mau duduk istirahatnya itu zikir, nanti pas bangun ke atasnya baru takbir. Jadi ada duduk istirahat namanya. Biasanya kalau pas sholat tasbih itu di duduk istirahat kita baca tasbih lagi tuh 10 kali. Pernah Mas Sarif sholat tasbih? Belum. Lah minimal mah seumur hidup sekali kudu gitu. Kalau nggak bisa setiap hari minimal seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nggak bisa minimal sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak bisa minimal setahun sekali. Kalau setahun sekali nggak bisa minimal seumur hidup sekali. Kudu pernah ngerjain sholat tasbih. Jangan sampai kagak pernah pisan. Bang Heri pernah? Itu ngikut saya ya. Di rumah boro-boro kepikiran. Wa wadu'a. Wah, kita atopin aja ya sebelumnya ya. Wa wad'u rohataihi ala rukbataihi fir ruku'i. Dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya pada saat ruku. Sunnah tuh. Jadi telapak tangan ditaruh di dengkul. Bukan di betis Bang Heri, di dengkul. Di betis lagi. Engkau pegel sambil mijit-mijit dikit gitu. Wa tafriqatu asabi'ihi lil kiblati, dan membeberkan jari-jarinya serta menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi dijeberin terus lempeng ke arah kiblat. Jadi dia bukan di samping, bukan di dengkul. Apa ngurut?
Wa taswiyatu zuhrin wa unuqin fir ruku'i, dan meluruskan punggung dan leher pada saat ruku. Itu sunnah. Maka dulu kita diajarin begitu, taruh papan biar lempeng. Nah, kalau megangnya betis susah banget lempengnya, pasti nekuk gitu dia. Udah tuh ya. Wat tasbihu, dan membaca tasbih bi ayatullah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi talatan fir ruku'i, dengan dia mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali pada saat ruku. Atau ada juga yang bacanya subhanakallahumma rabbina wa bihamdika, ada yang begitu. Apa itu? Tambahin dah. Subhanakallahumma rabbina wa bihamdika rabbighfirli. Kalau saya biasanya saya tambahin wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. 3 kali. Baca 1 kali aja boleh nggak? Sunnahnya 3, Gai. Ntar. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi talatan 3 kali fir ruku'i, pada saat ruku'. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talatan fis sujudi, dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali pada saat sujud. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh meninggalkannya. Makruh meninggalkan tasbih 3 kali pada saat ruku dan sujud. Meskipun sah ya, boleh. Tapi makruh hukumnya. 3. Kalau ninggalin 3 ketika sujud dan ruku, hukumnya makruh. Apa mau sedikit? Ya, saya mau atuk mulu lagi, gimana? Wa man dawama ala tarkihi fir ruku'i was sujudi saqatat syahadatuhu. Orang yang membiasakan dirinya tidak membaca tasbih 3 kali dalam ruku dan sujud, maka gugur kesaksiannya. Tidak dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya dan tidak bisa menjadi saksi. Apa Ustaz? Hah? Saksi apa? Ya saksi apa kayak persidangan, saksi sumpah. Bukan syahadat ya, bukan ya? Apa Ustaz? Bukan syahadat ya, bukan. Kita udah entengin Ustaz itu. Kesin masih dikono yang kalau baca sekali lah gugur syahadatnya. Ya kan artinya sama aja tuh. Iya. Gitu. Gugur kesaksiannya. Apa Mur? Ya kalau mau datin syahadat juga boleh Ustaz, silakan aja. Mengerikan jadinya. Asal orang yang membiasakan diri tidak baca tasbih ruku sujud 3 kali, maka akan gugur syahadatnya. Kan serem. Mau rata-rata orang kampung kita begono semua. Apa gitu? Kalau merutinkan, gitu, ngebiasain. Tapi kalau cuma keadaan darurat gitu, karena udah lagi kebelet, daripada sholat nggak kelar, udah keburu keluar duluan gitu, baca tasbihnya sekali-sekali dah, itu nggak jadi masalah kalau itu. Cuma padahal nggak ada apa-apa, tapi tasbih ruku sujudnya cuma sekali bacanya. Itu orang-orang yang membiasakan dirinya begitu, tak dikhawatirkan syahadatnya akan gugur. Dikhawatirkan. Wa yazidu munfaridun wa imamun mahsurun at-tasbiha ila ihda asyarata marratin. Dan orang yang sholat sendirian serta imam yang diridhoi oleh makmumnya, dia tambahkan tasbihnya sampai 11 kali. Kalau memang makmumnya ridho.
Udah jangan cuma 3, 11 aja. Sip. Gitu. Apa kayak mau 3 mah dikit banget rasanya, kecepetan. 11 aja. Jago dah kalau ada yang pesen begitu. Kagak ada ya. Wa yaqulu fir ruku'i, dan dia baca dalam rukunya. Jadi setelah tasbih 3 kali atau 11, pokoknya ganjil ya, mau 3, mau 5, 7 atau 11, 9, 11 gitu. Setelah itu dia tambahkan Allahumma laka roka'tu. Ini kalau riwayat yang saya dapat itu ada tambahannya. Allahumma laka roka'tu wa laka khosya'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basori wa mukhi wa azomi wa asobi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang banget. Panjang. Pendek ya. Tambahinnya tuh. Dia habis tasbih 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tambahin dah Allahumma laka roka'tu wa laka khosya'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asobi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu bacaan ruku. Apa Ustaz? Dengan catatan kalau makmumnya redo. Atau kalau lagi sholat sendirian. Kalau sholat sendirian bebas. Mau tambahin panjang kayak apa kok. Wa yaqulu fis sujudi ba'da tasbihi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan dia tambahkan dan dia ucapkan pada sujud setelah tasbih ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Tambahin dah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan lengkap sujud. Silahkan buat yang mau make. Apa? Lagi kalau pakai riwayat yang tadi, cakepan lagi. Subhanakallahumma rabbina wa bihamdika rabbighfirli. Subhanakallahumma rabbina wa bihamdika rabbighfirli. Subhanakallahumma rabbina wa bihamdika rabbighfirli. Baru dah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Apa Mor? Kalau lagi sholat sendiri, kalau lagi jamaah dan sekiranya makmum nggak redo, kalau kita panjang-panjang bacanya ya udah tasbihnya 3 kali dah. Tapi jangan sampai kurang dari itu, karena kalau dikurangin yukrohu, makruh hukumnya. Gimana, Mor? Udah jelas tuh. Apalin mau sedikit. Tadi tuh minimal sekali-kali mau pernah kita baca ini pas lagi sholat gitu, minimal. Jangan sampai kagak pernah pisan gitu. Ngerasain sholat bacaan sujud yang lengkap, bacaan ruku yang lengkap. Wa ayyadha'a fi sujudihi rukbatayhi mufarriqataini biqadri shibrin thumma yadaihi thumma jabhatahu wa anfahu. Dan bahwa dia meletakkan pada saat sujudnya 2 lututnya yang terpisah sekedar sejengkal. Jadi ketika sujud antara paha itu, antara dengkul itu jaraknya sejengkal. Jangan terlalu ngangkang juga pakai pul, pakai kodok begitu. Oh gimana?
ukur besok kalau pas sujud itu dengkulnya sejengkal apa enggak. Baru kemudian dia taruh tangannya habis dengkul, tangan, jidat, baru hidung. Itu urutannya. Tuh, jangan habis dengkul jidat dulu Bang Ipul, nyungsep kita. Tangan dulu. Habis dengkul, tangan, jidat, baru hidung. Hidung terakhir. Wa ayyadhu'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan dia letakkan dua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Jadi ketika sujud, tangan ini sejajar dengan pundak. Wa yadhumma asabi'ahu, dan dia rapetin jari-jarinya. Begini jadinya kalau sujud, jarinya rapet, jangan jebrag, rapet. Apa? Ya loh, udah tua-tua begini baru tahu cara sujud. Jihatal kiblati, ke arah kiblat. Yang ngumpul tapi ke arah kiblat, ngadepnya. Jangan begini Musidik. Miring. Lurus ke kiblat. Wa ayyu jafir rajulu, atau kita baca nasab juga boleh ya. Kita munculin fathahnya. Wa ayyu jafiyar rajulu adudaihi an jambaihi wa batnahu an fakhdaihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan bahwa laki-laki menjauhkan lengannya dari lambungnya dan menjauhkan perutnya dari pahanya pada saat ruku dan sujud. Jadi kalau sujud ini jangan apa nempel begitu, dijauhin. Jangan begini, jangan. Apa itu? Begitu. Semua enggak begini, enggak. Yang penting jangan sampai nempel aja. Mau begini, dekem. Perut juga jangan sampai nempel sama paha. Jauhin. Apa itu? Apa ya? Wa ayyu farriqo baina qadamaihi fi qiyamihi wa sujudihi qadra shibrin. Dan dia pisahkan di antara dua telapak kakinya pada saat dia berdiri dan sujud seukuran sejengkal. Jadi ketika diri, kaki kanan sama kaki kiri jaraknya sejengkal. Bukan ngangkang, bukan mau ngangkang, mau nyari kelingking lagi. Sejengkal aja cukup. Mengangkang. Apa? Bagaimana? Bagaimana begitu ya? Nyari kelingking. Ammal mar'atu wal khunsa fayadummani ba'dhuma ila ba'din. Adapun perempuan kalau lagi diri dan sujud, dua kakinya dirapetin. Takut ada curut dari belakang ntar. Kakinya dirapetin. Apa Heri? Jangan ngangkang, perempuan mah rapet kalau perempuan. Gitu. Iya nempel gitu. Li'annahu astarulaha wa ahwatulahu. Karena itu lebih menutupi untuk kemaluan perempuan dan lebih menjaga untuk laki-laki. Tuh, kalau ngeliat perempuan sujud ngangkang, gitu. Alhamdulillah. Sallallahu. Alhamdulillah. Sallallahu. Udah tuh. Jam berapa ini udah? Terusin ini, dikit lagi ya?
Wa ibrazu qadamaihi min dailihi fis sujudi. Dan memajukan telapak kakinya dari bagian belakang badannya ketika sujud. Jangan sampai posisi pantat sejajar sama telapak kaki ketika sujud. Ada Bang Heri yang begitu? Hah? Ada Bang Heri. Kalau lagi apa namanya? Ilok, saya contohin apa? Pokoknya telapak kaki itu posisinya harus lebih ke belakang dari posisi pantat. Nah, bosan. Makanya jadinya pahanya jadi agak tegak. Jangan sampai pahanya nggak tegak. Nah, kalau pahanya nggak tegak, nanti posisi pantatnya sejajar sama telapak kakinya. Apa Gary? Udah contohin dulu berapa? Ngeri kita. Udah tuh. Wa du'a'u fil jalsati bainas sajdataini, dan membaca doa pada duduk antara dua sujud. Wa huwa rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apal dari maya. Tar dulu, lihat dulu tambahannya apa kagak. Mari dibaca. Hah? Iya. Wa iftirashun fi kulli sujudin la yaqibuhu salamun bi ayyajlisa ala ka'bi yusrahu wa yansiba yumnahu. Dan duduk iftirash di setiap duduk yang tidak diakhiri dengan salam. Berarti duduk apa aja tuh? Duduk antar dua sujud ya. Duduk tasyahud awal, duduk istirahat, itu pakainya duduk iftirash yang tidak ditutup dengan salam. Bi ayyajlisa ala ka'bi yusrahu, dengan bahwa dia duduk di atas mata kaki kirinya. Di atas mata kaki kirinya. Wa yansiba yumnahu, dan dia luruskan kaki kanannya. Jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya dilurusin. Gimana? Mas Sidik, coba lihat gimana duduknya. Bukan begitu, bukan. Begini nih. Tuh, kaki kanannya diri. Bukan begini, bukan. Begitu. Ini namanya duduk di atas mata kaki yang kiri, yang kanannya dilempengin. Itu. Apa? Bagaimana? Wa julusu istirahatin, dan duduk istirahat. Tapi jangan sambil ngopi ya. Sambil ngopi lagi. Wa mahalluhu ba'da sajdatin taniyatin yaqumu anha, dan tempat duduk istirahat yaitu setelah sujud yang kedua yang dia bangun darinya. Ya, sebelum bangun, kalau nggak duduk tasawuf awal, pokoknya setiap rakaat yang kita bangun tanpa duduk itu sunnahnya duduk istirahat. Kayak tadi rakaat pertama dan rakaat ketiga. Selain maghrib ya, maghrib bangun lagi. Kagak jadi 3 jadinya. Wa i'timadun 'alal ardi biyadaihi inda qiyamihi, dan dia bertumpu di atas tanah dengan tangannya ketika dia bangun. Dari tangannya yang dorong ketika mau bangun. Tapi nggak begini, nggak ngepel, nggak. Cukup begini aja, dorong itu. Jadi bertumpu di atas tanah dengan tangannya ketika bangun.
Jadi tangan yang dorong kita buat bangun gitu. Itu sunnahnya. Jangan langsung nyelunge aja. Palanya duluan yang bangun. Tangan yang dorong kudunya. Kepalanya aja yang bangun. Wa tawarrukun, dan duduk tawarruk fi julusin yaqibuhu salamun. Pada duduk yang ditutup, yang diakhiri dengan salam. Bi an yulsiko wirkahul aysaro bil ardi, dengan bahwa dia tempelkan pantatnya yang kiri di tanah. Wa yansiba rijlahul yumna ala asabi'iha, dan dia luruskan kakinya yang kanan di atas jari-jarinya. Wa yukhrija yusrahu min tahta yumnahu, dan dia keluarkan kaki kirinya dari bawah kaki kanannya. Biasa dia itu mah. Begitu, kaki kirinya nongol gitu. Nyelempeng lurus. Gitu. Ini pantat kirinya nempel. Apa gimana? Tapi badannya nggak usah begini, nggak usah. Gitu, tegak, mengampleh begini. Ya. Awan kong, kayak orang belum makan. Dah, terus ini nih, panjang lagi ya. Nggak buat pembukaan situ dulu dah. Sebelum saya tutup, kayak nambahin nggak? Tadi tuh ya, tasbih, ruku, sujud, dan bacaan-bacaan lengkapnya ya kalau bisa mah diapalin. Tuh. Kali kalau jamaah mah kita baca yang biasa-biasa, kalau lagi sendiri mah minimal pernah ngerasain Bang Heri, jangan kagak pernah pisan. Masih ingat Bang Heri tadi? Kalau ruku bacanya Allahumma laka roka'tu walaka khosya'tu wabika amantu walaka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asobi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kalau ruku, kalau tidak masih ingat? Membaduh begitu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlat tana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddu. Itu bacaan lengkap i'tidal. Nah, kalau sujudnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Minimal sekali mah pernah kita baca buwono sholat. Ilok seumur hidup kagak pernah ngebaca itu bisa. Apa Ustaz? Hah? Asal lagi sakit bacanya. Dah. Walhasilu wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.